Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam perjalanan saya solo riding, solo touring menuju ke Wali Songo dan Satu Sunan Madura. Dan setelah saya ragu mengambil keputusan, saya putuskan untuk lanjut terus. Bismillahirrahmanirrahim. Karena niat saya perjalanan ini adalah untuk beribadah dan mencari ridha Allah, berkah Allah. Jadi andai kata saya jatuh, insya Allah saya jatuhnya jatuh dalam menuju kebenaran. Dan kita lanjut menuju nanjak yang sangat-sangat nanjak, jalannya sempit, nanjak banget ini. Jangan pemirsa pikirin jalannya lurusan ya, ini nanjak banget. Efek kameranya aja yang di helm kelihatannya lurus, padahal ini nanjak nih. Dan ini adalah, menurut saya adalah perjalanan dari Wali Songo yang paling berat, yaitu Sunan Muria. Akhirnya setelah beberapa menit perjalanan menanjak, saya tetap mencari tempat parkir ya. Di sini gak ada satupun warung, tempat parkir buka, semuanya tutup, bikin putus asa. Akhirnya gak lama ada orang nyamperin di depan, dan kemudian saya lanjut ke atas. Karena saya pikir gak ada tempat lagi, ternyata ada tempat lagi ya di atas ya. Akhirnya saya menuju ke atas untuk parkir motor. Akhirnya saya sampai ke area masjid dan makam Sunan Gunung Muria. Bisa dilihat semuanya sepi, tutup, nggak ada yang buka satupun. Di masjidnya pun sepi, nggak ada orang sholat, nggak ada orang tiduran, semuanya sepi. Ya, sekarang saya sudah ada di pesarean ziarah Sunan Muria. Ini baru pertama kali saya kesini, tempatnya sepi banget dan akses ke sini juga nanjak banget ya. Jadi motor saya yang sudah over muatan
bener-bener wah miring-miring bener. Oh, saya takut aja tadi ya mau berangkat ya. Udah mana berat motor nih. Kalau bawa bebek saya berani. Yuk kita ke makamnya sekarang. Barusan habis dari masjidnya. Kita disuruh buka sandalnya tapi disuruh bawa. Mana makamnya ya? Assalamualaikum. Dan tiba-tiba kamera jadi unfokus. Oh iya. Oh terus. Ternyata di sini dilarang merekam dan memotret. Di sini ya. Oke. Jangan ambil gambar di dalam ya. Oh iya. Lihatlah ternyata jalan keluarnya ini jalan masuk masjid tadi ternyata. Muter-muter, Nah, barusan tadi itu kita nggak boleh ngerekam di dalam. Jadinya saya tadi waktu mau ngerekam suruh matiin. Ya udahlah, jadi saya nggak bisa ngambil detil-detil cungkupnya beliau Kanjeng Sunan Muria. Ya udahlah. Ya emang kalau nggak boleh ya sudah. Jadi kita harus patuh aja. Nah, habis ini sekarang udah jam 9 malam, saya langsung mau ke Tuban, Sunan Bonang. Jauh. Dari sini jauh. Kurang 170 kilo lagi ya, kurang lebih ya. Ini di depan nih saya ketemu 2 orang dari Jakarta sama dari Serang. Beliau musafir naik angkot. Jadi saya bingung, ada satu yang mau ikut lanjut ke Madura, yang satunya mau balik ke Jakarta. Gimana enaknya ya? Mau bareng tapi motor saya berat tuh. Motor saya udah overload. Pengen bantu cuman gimana, motor udah nggak enak masalahnya ya. Lihat ntar aja deh, saya mau temuin dulu beliau di sana satu, yang satunya masih ngaji. Di sini nih bagus pemandangannya. Kita kan ada di Gunung Muria, bagus, beneran bagus pemandangannya. Tapi sayang udah malam, saya nggak bisa ngambil drone. Gelap banget di sini ya. Saya nggak bisa ngambil drone di sini. Ya mungkin insya Allah kapan-kapan balik lagi. Gelap banget. Di sana dulu deh ngomongnya deh. Oke, setelah dari Sunan Gunung Muria, saya lanjut perjalanan ke Tuban. Dan ini saya kebetulan di perbatasan Rembang, saya ketemu teman klub motor. Jadi saya putuskan untuk bareng. Belum mengenal, cuman sama-sama dari fiction, akhirnya kita putuskan untuk balik bareng aja menuju Rembang. Saling kawal-kawalan. Karena ini jam udah menunjukkan pukul kurang lebih 1:30 ya, kalau nggak salah ya. Untuk perjalanan menuju Tuban dari Sunan Gunung Muria itu ditempuh kurang lebih 5 jam dengan jarak tempuh kalau nggak salah 170 km ya. Jalanan mulai dari Pati sampai Rembang mulus, enak, lebar. Tapi dari Rembang ke Lasem rusak. Ya bervariasi lah ya kondisi jalannya ya, nggak mulus terus, nggak rusak terus. Cuman namanya Pantura Jawa ini memang banyak lubang dan jalan bergelombang. Akhirnya motor saya ini udah gak sehat nih, banyak baut mau copot, lampu lighting udah mau copot, setir turun. Ya begitulah kondisi jalan di Pantura.
Akhirnya kita pisah dengan salah satu kawan dari komunitas YFCI, Yamaha Fiction Indonesia, dari Rembang. Kita pisah dan menuju perbatasan Lasem. Saya memutuskan untuk istirahat di pom bensin karena mata udah gak kuat, capek banget. Dan juga memutuskan untuk mandi karena beberapa hari udah gak mandi. Di sini saya bingung mencari peristirahatan. Kok kelihatan sepi banget ya di Pantura ini ya. Agak sedikit khawatir juga. Saya toleh kanan kiri, saya mencari kanan kiri. Akhirnya ada musola dan toilet di sebelah ujung sana, tapi jauh banget dan sepi. Ya namanya khawatir, motoran sendiri juga pasti ada ya. Ya akhirnya saya putuskan untuk di toilet saja, di dekatnya itu ada macam kayak warung ya. Jadi saya putuskan untuk ke sana aja dan mandi, istirahat sebentar dulu. Buat teman-teman yang touring jarak jauh, apalagi sendirian, sedikit tips dari saya, kalau motoran itu istirahat capek. Kalau capek istirahat, dan ketika istirahat jangan lupa seminim mungkin barang ada di bawaan ya, di tubuh kita, seperti di tas dan lain-lain, itu seminim mungkin, karena khawatir kita tidur ketika istirahat kita ketiduran dan ya nauzubillah min dzalik, nanti barang-barang kita disilet atau dibawa dicuri ya. Jadi kalau ada box insya Allah sedikit lebih aman, jadi taruh di box barang-barang yang berharga. Dan kalaupun memang harus membawa tas, kurang lebih saran saya pakai jaket ke depan. Tasnya itu ditaruh di depan kita, terus depan kita dilapisin jaket. Jadi paling enggak ada orang mau nyilet, ada orang meraba-raba, kita sedikit lebih kerasa ketika ketidur. Karena mereka butuh usaha double, usaha ekstra untuk nyolong barang-barang kita. Seenggaknya insya Allah kita bisa terbangun lah, daripada kita hanya tidur terus tasnya hanya dirangkul saja. Itu gak recommended. Teman udah ada yang kejadian disilet dari bawah. Dan setelah istirahat mandi, tidur sebentar, saya lanjut menuju ke Tuban. Ini masih di Lasem, sebelum perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Saya lihat jam, ternyata masih 3:30 kurang. Akhirnya saya lanjut untuk cari sahur di sana aja di depannya. Masih terlalu dini. Akhirnya saya melewati perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya putuskan untuk foto-foto sebentar. Ini sudah masuk ke daerah Tuban, Jawa Timur. Setelah masuk Tuban, setelah berjalan berapa kilometer dan berapa waktu, saya putuskan untuk cari sahur aja karena saya bablas ternyata ini ya. Kasihkan nyetir, kasihkan gak ngantuk. Ternyata imsak udah 5 menit lagi kalau gak salah ya, subuh kurang 10 menit lagi. Akhirnya mau gak mau saya melihat warung, saya langsung putar balik. Gak mau cari resiko nyari warung di depan, takut bablas subuh. Jadi saya putar balik, saya cari makan sahur dulu. Setelah selesai makan sahur, saya lanjut perjalanan menuju ke Tuban Kota, yaitu tepatnya di Masjid Agung Tuban, yang dimana makam Sunan Bonang ada di belakangnya persis. Dan alhamdulillah saya nyampe jam segini, berarti parkiran masjid sudah dibuka. Karena untuk hari-hari biasa parkiran masjid itu ditutup jam 9 malam kalau nggak salah ya. Dan di sini parkir ke Sunan Bonang pun juga ditutup. Jadi bingung ya. Makanya alhamdulillah saya tepat waktu nyampe di sini, parkiran udah dibuka. Atau kalau mau ke sini sebelum jam parkir tutup, di sini saya memutuskan untuk istirahat, tidur-tiduran sebentar, menunggu jam habis subuh untuk lanjut ke Sunan Bonangnya. Alhamdulillah di sini gak apa-apa istirahat tidur untuk musafir.
Tapi di teras luarnya ya, bukan di dalam masjidnya ya, karena kan mengganggu orang sholat. Masjidnya bagus banget. Ada payungnya seperti di Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang. Di sini saya kehilangan sandal Ray, sandal gunung kesayangan saya hilang. Jadi hati-hati buat teman-teman yang kesini, harap bawa sandal jepit aja. Saran dari teman saya yang di sini.